bahwa saya akan ditahan. Saya mungkin diperiksa, melalui prosedur bla 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 bla. Saya mungkin tidak pulang akan ditahan, dan insya Allah saya siap sebagai individu, sebagai rakyat. Saya insya Allah siap, apapun risikonya. Sebagai seorang muslim, saya ingin sekali lagi minta doa. Saya kembali mohon maaf, saya tidak ingin berdalih ini untuk ungkapan segala macam, tapi saya mohon maaf itu semua, bahwa itu telah membuat teman-teman, saudara-saudara saya tersakiti. Mohon maaf sekali lagi, saya maaf. Sebuah kedoliman yang sangat nyata, tidak saudaraku sekalian? Luar biasa ini. Sementara Allah SWT melaknat yang sebegian ini. Ini kira-kira dolim tidak saudara? Ini pengkhianatan atau tidak saudara? Pengkhianatan tidak saudara? Allah Subhanahu wa Ta'ala pun nggak ridho. Allah juga nggak ridho. Kira-kira rezim negeri ini diridhoi Allah tidak? Tidak. Negeri ini saatnya untuk berani ganti sistem. Mari kita kembalikan pengaturan semuanya pada syariat Allah untuk kemaslahatan muslim. Edi Mulyadi nantangin ditahan, saya dibidik. Saya dibidik bukan karena ucapan tempat jin buang anak. Saya dibidik bukan karena macan yang mengeong, tapi karena saya dibidik karena saya dikenal kritis. Kecaman keras terhadap kriminalisasi dan pembungkaman hak kebebasan berpendapat Edi Mulyadi, tempat jin buang anak, yang sudah berulang kali dijelaskan bahwa peristiwa dimaksud bukan atau tidak dapat diklasifikasi sebagai peristiwa pidana. Ada upaya mengkriminalisasi Edi Mulyadi yang dipanggil secara mendadak, lantang menyuarakan kebenaran dan berpihak pada umat Islam. Kita ingin menyuarakan Bang Edi Mulyadi. Bang Edi Mulyadi mengucapkan kata-kata, salah satu adalah tempat jin buang anak. Itu adalah pepatah, ungkapan, ibarat. Tapi itu menjadi suatu fenomenal karena apa? Ada orang-orang yang merasa tersakiti di sana. Padahal ucapan-ucapan itu sudah biasa kita lakukan. Ayo, hanya kata-kata yang keliru. Kalau orangnya sudah minta maaf, ayolah kita buka hati. Karena maaf adalah yang terbaik. Dan memohon maaf juga terbaik. Saling memaafkan itu lebih baik lagi. Terhadap Bung Edi Mulyadi, wartawan senior muslim ini, ditersangkakan, ditangkap agar mereka bungkam. Ya, seperti sekarang ini. Bahwa beliau menyatakan ingin semata-mata menyampaikan kebaikan untuk negeri ini. Oleh karena itu, saya sampaikan juga kepada Pak Jokowi, kalau ini Anda terus-teruskan, maka sama saja kalian itu akan membuat lubang kerusakan yang semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, akan menghancurkan negeri ini, saudara. Ketidakadilan hukum bagi Bang Edi Mulyadi dan kami semuanya rakyat Indonesia. Bagaimana mungkin ujaran yang hanya mengatakan jin buang anak ditafsirkan syarat dan langsung diproses, dipanggil oleh kepolisian. Kriminalisasi yang terjadi pada Bang Edi Mulyadi tidak bisa dibenarkan secara hukum. Jangan hanya melihat ujaran-ujaran yang nggak penting tentang jin buang anak dan sebagainya, dikaitkan lagi dengan macan jadi kucing, gak nyambung. Sampaikan kepada Edi Mulyadi bahwa monyet genderuwo kuntilanak yang dikatakan beliau sekarang ada di Jakarta untuk mencari beliau. Inilah keberadaan kami. Kami tidak bermain-main, tidak hanya sekedar gertak-gertak saja, tetapi kami sekarang ada di Jakarta. Yang dikatakan kuntilanak genderuwo sebenarnya adalah Edi Mulyadi itu. Edi Mulyadi CS menghina kami, tempat kami sebagai tempat pembuangan anak jin. Kepada kamu Edi Mulyadi, kami sekarang ada di Jakarta. Ya. Kami ada sekarang di Jakarta. Kami akan jemput kamu. Karena kamu sudah buat kegaduhan dan kekacauan. Kamu sudah menghina kami Kalimantan. Kami akan tunjukkan kepada kamu. Kalau kamu tidak datang ke Kalimantan untuk di sidang adat, tunggu. Kalau dia tidak tahan, maka kami akan eksekusi dan bawa dia ke Kalimantan untuk sidang adat, Pak. Baik, saya mendukung kasus Edi Mulyadi ini diselesaikan secara hukum, adat, dan budaya. Kami akan kawal kasus ini sampai selesai. Yang dilakukan oleh Edi Mulyadi, saya merasa terhina. Ya, merasa sangat terhina. Karena dia menganalogikan ya, Kalimantan itu
sebagai daerah tempat jin buang anak. Tempat yang sangat terpencil, hantu belau, genderuwo yang ada di sana. Hei Bung, Kalimantan itu ya sejarahnya bisa dirunut sampai 8.000 tahun sebelum Masehi. Lalu kenapa Edi Mulyadi dan teman-temannya mengatakan bahwa itu tempatnya segala gondoruo, ya, kuntilanak dan monyet yang hanya layak ditinggalin monyet. Jadi jangan dikira hanya bilang maaf deh, it's okay. Lalu cari pembenaran. Maksud gua kan begini, nenek lo. Itu maksud lo, jangan paksa gua ke dalam alam pikiranmu. Ibu kota itu akan diisi oleh siapa? Gitu ya. Siapa yang mau beli? Apakah gondoruo atau kuntilanak, tempat jin buang anak, itu maksudnya adalah kira-kira begitu. Sehingga saya berpendapat hanya monyet yang pindah ke situ. Kata-kata hanya monyet itu ditujukan kepada orang-orang yang pindah ke Kalimantan. Nggak hilaf, salah, saya mohon maaf. Kita pindah tempat ke jin buang anak. Nah, Kalimantan kurang lebih begitu ya. Monas pun disebut tempat jin buang anak. Itu mau dianggap salah, tidak salah, saya minta maaf. Kan sesuatu yang sudah jelas salah. Yang bersangkutan sendiri sudah minta maaf berarti sudah salah. Mengakui kesalahannya. Orang minta maaf itu berarti mengakui kesalahannya. Apa berikutnya? Bagaimana kita menyelesaikannya? Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah proses hukum. Karena kita ini bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Ini konstitusi kita. Coba simak video ini. Mana mau dia tinggal Gunung Sari pindah ke Kalimantan Penajam sana untuk beli rumah di sana. Gua mau jadi warga ibu kota baru. Mana mau? Pertama mereka bilang tidak akan ada orang yang mau tinggal di Kalimantan. Maaf, hanya monyet yang mau tinggal di sana. Lalu dijual pindah ke tempat jin buang anak. Tempat jin buang anak. Kedua mereka bilang Kalimantan itu tempat jin buang anak. Pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak genderuwo, ngapain gua bangun di sana? Ketiga, mereka bilang tidak akan ada pengembang yang mau bangun di Kalimantan karena pasar di Kalimantan itu kuntilanak dan genderuwo. Sama saja mereka menyamakan warga Kalimantan itu dengan makhluk halus. Menurut saya ini adalah penghinaan yang sangat keji pada warga Kalimantan Timur pada khususnya dan warga Kalimantan pada umumnya. Semoga menjadi atensi bagi teman-teman di Kalimantan sana. Pemindahan ibu kota merupakan agenda PKI. Gue mau beli tanah lu ntar jadi mall punya gue, gitu. Gue nggak mau kalau si Alfian nggak dipenjara, coba. Jadi mereka sekarang udah terang-terangan. Jadi kalau saya bilang di istana ada PKI, memang PKI di sana sarangnya. Soekarno nggak ada alasan kita memuja-muja dia berlebihan bahwa dia pembaca teks proklamasi. Ya, kita nggak akan membantah itu, tapi nggak ada istimewanya. Pengembang Cina yang membangun di sana, mereka nggak masalah rugi kosong, nggak masalah karena pasti ada penduduk yang dikirim ke sana. Siapa? Warga RRC tinggal di sana. Masa gini aja nggak ngerti sih? Masa Menteri Pertahanan kayak begini aja nggak ngerti sih? Menteri Pertahanan ini Jenderal Bintang 3, macan yang menjadi kayak mengeong, nggak ngerti begini aja. Gebleknya kelewatan gitu loh. Kalau saya bilang goblok nggak enak ya, saya nggak ngomong goblok ya, nggak ngomong goblok nih saya ngomong geblek. Halo Prabowo Subianto, kamu dengar suara saya? Masa itu nggak masuk dalam perhitungan kamu Menteri Pertahanan? Bahwa ibu kota baru kita ini adalah bagian dari transformasi besar-besaran yang ingin kita lakukan tersebut. Pembangunan ibu kota baru ini bukan semata-mata memindahkan fisik kantor-kantor pemerintahan. Ini harus dijadikan momentum untuk membangun sebuah kota yang sehat, kota yang efisien, kota yang produktif. Kenapa kita kok ada gerakan di sini kafir? Bahwa patung Garuda itu kafir. Itu dulu yang ditumpas oleh Nabi itu berhala. Patung burung Garuda. Orang tidak pakai cadar dibilang kafir. Orang kalau tidak begini dibilang kafir. Kalau tidak ikut sistem ini dibilang kafir. Kita semua harus melawan, bukan hanya pemerintah. Rakyat juga minta kita melawan, kita menindak. Halal haram demokrasi. Kita pakai dulu sementara sistem kafir ini. Orang bilang kafir mana bisa? Sementara kalau semuanya sudah baik, kita pakai sistem Islam, naik khalifah. Mencuri listrik. Ini dalil yang mengatakan boleh. Ingat baik-baik, kalau mau mencuri pegang dalil. Negara yang tidak adil, kalau begitu boleh dicuri. Karena listrik ini diambil dari alam, maka itu milik Allah Subhanahu wa taala. Punya Allah, berarti milik bersama. Kita curi aja. Apa hukumnya berwisata ke tempat ibadah orang kafir? Contohnya Candi Borobudur. Hukumnya haram
Karena itu termasuk persetujuan kepada peribadahan mereka. Kita nggak boleh datang ke situ kecuali untuk satu tujuan. Mau membubarkan orang yang lagi beribadah kepada selain Allah. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan ana kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV. Bahaya. Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surah 26 As-Sigat 31 ayat 6 dulu kan udah dibaca kan. Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi, Pak. Haleluya, puji Tuhan. Sorga. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Itu permainan syaitan. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok. Pilok itu lambang yang ada di ambulan. Ganti dengan bulan sabit. Orang kafir itu di neraka. Yang dimaksud patung Yesus Kristus, patung Brahma bin Hindu Siwa, patung semua patung itu jadi bahan bakar di neraka. Nanti membakar orang yang menggambarnya. Buat apa tutupan jilbab kayak ninja? Tapi bulbul kayak tadi keluar ngafin orang merasa diri paling Islam. Kok gampang amat jadi Islam? Pakai sorban, pakai selendang, ini terus jadi Islam. Ya, kalau cuma gitu nggak usah turun Nabi Muhammad. Ka'bah itu apa? Ka'bah patung, tembok. Batu hitam itu ya Allahnya orang Islam. Kenapa harus pergi ke Arab Saudi untuk mutar-mutar batu hitam itu? Bahkan kita kalau naik haji itu putar 7 kali. Sekali putar, cium itu batu hitam. Putar lagi sekali, cium batu hitam itu. Tidak ada masuk surga di dalam Islam itu. Lalu saya tunjukkan ayatnya. Quran surat Al-Ahqaf ayat 9. Jadi Nabi Muhammad tidak tahu apakah dia masuk surga atau tidak. Nah ini yang dimaksudkan oleh Muhammad Kacai bahwa tidak ada keselamatan di dalam Islam. Benar itu ada di dalam Al-Quran kok. Ayatnya ada bahwa Nabi Muhammad ketika sholat didatangi oleh jin dan mengerumuni ketika dia lagi sholat. Ayatnya ada. Orang Islam aja yang nggak tahu ayatnya di mana. Terus ada lagi pertanyaan. Apa maksudnya bahwa Muhammad masuk neraka? Jadi Muhammad itu masuk neraka. Jelas saja karena Al-Quran juga bilang begitu. Quran surat ke-19 ayat 71 dan 72 dan 300 ayat di dalam kitab itu boleh menyelesaikan nyawa orang. Surat ke Al-Baqarah ayat 191. Yuk sekarang kita berpikir, jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Betul nggak? Ya iya, berpikir kritis. Bela kitab sucinya, bela Tuhannya. Ya kan? Kalau Tuhannya pun setan mungkin dibela juga kan begitu. Jangan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid. Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang. Letupkan, ledakkan, mati syahid. Ada pun orang yang mengejek ini mati konyol. Orang mati syahid dia katakan mati konyol. Saya pernah ditanya, apa pendapat Pak Ustadz tentang ISIS? Bagus, saya bilang. Siapa yang tidak ikut kepada ISIS, kafir, halal darahnya. Ceramahnya Ustadz Abdul Somad. Ya, ceramah yang membenarkan bom bunuh diri. Bom bunuh diri itu memang benar dalam Islam dan ini mengamalkan surat Al-Anfal ayat yang ke-60. Orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Buka Al-Anfal ayat 60. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga itu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Bagaimana mereka tidak sibuk? Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa, indah, cantik dan moleknya. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks.
Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Agama musuh besar Pancasila. Indonesia itu harus memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara kalau dicampur aduk, maka dua-duanya akan mundur. Kalau negara ingin maju harus dipisahkan dari agama. Mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran? Gitu kan? Sekarang saya mau tanya ini semua. Yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Saya mau minta jawaban. Di abad 20 yang berjuang untuk kemerdekaan itu Nabi yang mulia Muhammad atau Insinyur Soekarno? Ayo jawab, nggak ada yang berani. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Biar jenderal 100 bintang, kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Kepenuhan Roh Kudus, Roh Kudus. Lapor lagi Roh Kudus, boy. Lapor Yahya Waloni bilang Roh Kudus, lapor. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Capticus. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan bahwa Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Tidak benar. Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga. Islam masih jauh dari kesempurnaan. Jangan sok Islami lah. Hindarin tuduhan kafir ini semuanya. Arab itu kalau tidak ada Ka'bah nggak punya kehormatan. Bangsa yang nggak punya budaya, bangsa yang tidak melahirkan intelektual. Siapa coba intelektual Islam dari Arab? Tidak ada. Lihat Islam yang ada nih sekarang nih, pengen saya mau muntah kok lihatnya. Sudah nggak ada enaknya. Agama mempersulit orang. Tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Muhammad sendiri dikerumuni jin. Ada ayatnya Muhammad dikerumuni jin. Muhammad itu dekat dengan jin. Pokoknya saya bongkar budal badil. Kitab karangan manusia, kitab dongeng Arab kita bongkar. Ayo nyadar bangsa Indonesia. Nyadar ya, tidak ada apa-apanya Muhammad bin Abdullah itu. Jelas ya ayatnya. Muhammad ini dekat dengan jin. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah menonton video ini, ayo mendaftar sekuritas hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian.
Untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Kita kan punya Allah, kita berserah diri kepada Allah, kita serahkan semuanya pada Allah. Nanti Allah gimana keputusannya, tinggal kita tambah doa supaya Allah berikan kesabaran dan keikhlasan dalam menerima apapun keputusan Allah. Saya nanti insya Allah bersama teman-teman lawyers akan mendatangi Barreskrim untuk memenuhi panggilan yang kedua. Ya. Jadi kalaupun yang pertama kemarin tidak hadir itu betul-betul karena ada beberapa hal, tapi yang paling penting juga tim lawyer kami berpendapat bahwa panggilan itu tidak sesuai dengan KUHAP. Tapi itu sudahlah ya. Memohon maaf sungguh-sungguh kepada saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya, khususnya wabil khusus yang mulia beberapa sultan di sana ya, Sultan Banjar, Sultan apalagi Pasir, Sultan Pontianak, kemudian Sultan Kutai tentu saja tidak boleh ketinggalan, masuk etnis Dayak ya. Saya kembali mohon maaf, saya tidak ingin berdalih ini untuk ungkapan segala macam, tapi saya mohon maaf itu semua bahwa itu telah membuat teman-teman saudara-saudara saya tersakiti. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Tetap saya menolak IKN. Ibu kota negara baru karena banyak alasan. Kita bisa googling segala macam banyak, paling sedikit kita bisa beri alasan satu, momentumnya sama sekali tidak tepat. Kita sedang terpuruk, ekonomi kita jeblok, akan dialihkan untuk membangun ibu kota baru. Pemerintah lagi-lagi mengingkari janjinya, saudara sekalian. Di awal-awal, Jokowi mengatakan hanya 18% pembiayaan oleh APBN, ya. Tapi ternyata kemudian kemarin beberapa hari lalu membengkak menjadi 53%. Artinya lebih banyak dana APBN yang akan dialihkan ke sana. Yang seharusnya itu diutamakan supaya kita rakyat Indonesia bangkit dari keterpurukan. Kenapa ikan nasi ditolak? Ya itu karena secara geologi, secara kedaulatan sebuah ibu kota itu harusnya sebisa mungkin ada di tengah, tidak dekat dengan perbatasan negara lain. Apalagi di atas itu bagaimana RRC dengan segala pengaruhnya ya. Aduh, ngeri sekali. Saya juga tahu bahwa kasus saya ini tidak murni hukum. Tidak murni hukum, tapi bobot politisnya sangat tinggi. Dan saya mohon maaf, tanpa bermaksud mendahului takdir Allah, saya sudah merasa dibidik dan sangat besar kemungkinan, mohon maaf saya boleh sampaikan ya, bahwa saya akan ditahan. Saya mungkin diperiksa melalui prosedur bla 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 bla, saya mungkin tidak pulang akan ditahan. Dan insya Allah saya siap sebagai individu, sebagai rakyat. Saya insya Allah siap, apapun risikonya. Bahwa teman-teman Kalimantan itu dari segala macam etnis, khususnya Dayak, marah besar pada saya maklum. Maklum, mereka merasa terhina dengan ucapan saya, maklum. Walaupun saya nggak usah ungkap lagi bahwa ini begini, nggak bermaksud dan sebagainya, tapi saya maklum. Tapi sekali lagi bahwa ini akan membawa risiko memang. Jadi mohon maaf ya, saya tidak bermaksud jumawa. Kalaupun nanti saya tidak pulang malam ini, misalnya ya, setelah diperiksa saya langsung ditahan, itu kami dan teman-teman lawyer kami juga sudah memikirkan risiko-risiko semacam itu, bahwa saya ditahan, dipanggil polisi, ditangkap itu bukan semata-mata karena saya ucapan tempat jin buang anak, bukan saya kemarin bicara Prabowo mengeong ya, macan mengeong maksud saya, mohon maaf, tapi lebih karena selama ini kita memang kritis ya. Sebagai seorang muslim, saya ingin sekali lagi minta doa pada saudara-saudara saya, umat Islam Indonesia khususnya dan bangsa. Dan secara khusus teman-teman saya, saudara-saudara umat Islam, saya mengimbau, ayo kita terus jalin hubungan kita dengan Allah sebaik-baiknya, kita perbaiki ibadah kita perbaiki keimanan kita, dan kita selalu bersolawat. Ya, karena dengan solawat itu kita berharap Rasulullah SAW memberikan syafaatnya buat kita nanti. Jadi musuh kita, saudara sekalian, musuh saya bukan warga Kalimantan, mohon maaf. Musuh saya bukan penduduk Kalimantan dengan segala macam etnisnya, ada Bugis, Banjar, Melayu, apalagi segala macam, Kutai, Pasir dan sebagainya, termasuk Dayak. Bukan. Itu bukan musuh saya. Musuh saya dan musuh kita semua adalah ketidakadilan itu. Ya, ternyata ucapan saya menyakiti, tapi semata-mata karena cinta saya kepada Kalimantan. Ya. Ada banyak alasan kemarin kenapa kita menolak pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Yang pertama adalah bahwa pemindahan ibu kota dari
Jakarta ke Kalimantan Timur, Penajam Pasir Utara dan sebagiannya di Kutai Kartanegara. Ini syarat kepentingan para oligark. Sudah clear. Pertama, untung besar karena kompensasi lahan. Ini clear. Dan itu kita tahu siapa yang akan diuntungkan dari kompensasi lahan. Ya tentunya yang punya konsesi lahan di situ. Kami menduga mereka lah yang akan dapat untung besar dari kompensasi lahan ini. Takbir. Untung besar dari apa? Dari penyewaan dan penjualan aset-aset negara yang strategis di kawasan DKI Jakarta saat ini. Tentu kita tahu bahwa pembangunan ibu kota negara ini membutuhkan anggaran. Salah satu peluang anggaran itu akan kemungkinan besar diambil dari penjualan aset-aset negara yang ada di Jakarta yang akan ditinggalkan. Khawatirnya aset-aset ini dilelang dengan harga yang sangat miring yang hanya bisa dijangkau oleh investor-investor properti yang besar. Sekali lagi, siapa yang diuntungkan? Oligark. Setuju? Setuju. Oke. Khawatir kami adalah ketika melibatkan pihak asing. Ketika pihak asing yang terlibat, maka saudara-saudara sekalian, yang diuntungkan aspek ekonomi dan ini akan berisiko untuk kedaulatan negeri ini, saudara. Takbir. Berdasarkan keterangan Kementerian PUPR, Cina telah mencari peluang untuk merancang landscape perkotaan dan pengelolaan air, sementara Amerika Serikat ingin membantu membangun infrastruktur seperti jalan dan jembatan. Jadi kalau kemarin ada yang bilang, oh ini hanya negara tertentu, Cina tidak, Cina ada masuk. Ketika nanti gedung-gedung itu, infrastruktur itu, bangunan-bangunannya, berbagai aspeknya, anggap saja misalnya sampai 80% didanai oleh asing, kira-kira kedaulatan kita ini di mana, saudara-saudara sekalian? Kira-kira kedaulatan kita itu tinggi atau rendah, saudara sekalian? Rendah. Kalau rendah, ini pengkhianatan atau tidak, saudara? Pengkhianatan tidak, saudara? Kalau tidak menguntungkan berarti kemungkinan proyek itu akan mangkrak. Kalau mangkrak, siapa yang dirugikan, saudara? Rakyat. Siapa yang untung, saudara? Oligarki. Asing dan asing tentunya nanti. Oke, baik. Akan ada wacana dari rezim negeri ini untuk memberikan pajak khusus pada rakyat untuk pembangunan IKN. Ini kira-kira dolim tidak, saudara? Dolim tidak, saudara? Luar biasa. Sekarang pertanyaan, sing bayar utang sopo? Rakyat atau Jokowi, saudara? Rakyat atau DPR, saudara? Kalau rakyat berarti ini dolim tidak, saudara? Dolim, saudara sekalian. Sebuah kedoliman yang sangat nyata tidak, saudaraku sekalian? Luar biasa ini. Sementara Allah Subhanahu melaknat yang semikian ini. Allah menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba. Kalau Allah sudah mengharamkan, maslahat atau madorot, saudara? Maslahat atau madorot, saudara? Kalau pemimpinnya sudah membuat madorot, ini kira-kira yang hancur rakyatnya atau DPR-nya, saudara? Rakyatnya. Sudahlah utang ribawi, Allah nggak ridho. Kemudian pajak mendolimi rakyat, Allah juga nggak ridho. Kira-kira rezim negeri ini diridhoi Allah tidak? Tidak. Allahu Akbar. Kira-kira kalau swasta asing, swasta dalam negeri yang membiayai pembangunan ibu kota, hancur nggak kedaulatan kita, kira-kira, saudara? Hancur. Hancur. Bagaimana ibu kota rahasia diketahui oleh swasta? Bagaimana ibu kota lorong-lorong untuk nanti mungkin Pak Jokowi nyari gorong-gorong untuk sembunyi supaya tidak diketahui oleh musuh misalnya, itu diketahui oleh swasta, mau lihat gorong-gorong ke bawah, oh sudah di sana Pak Jokowi tembak dor misalnya begitu. Ini jelas mengganggu kedaulatan. Allah Subhanahu wa taala pun nggak ridho, dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang yang beriman. Sehingga ketika nantinya investasi asing ini besar, itu kekalahan Indonesia atau kemenangan Indonesia, saudara? Kekalahan atau kemenangan? Kalau kalah berarti Indonesia ini akan menuju kehancuran atau kehebatan, kira-kira, saudara? Kehancuran. Apakah kita rela, saudara? Tidak. Apakah kita rela, saudara? Tidak. Negeri ini saatnya untuk berani ganti sistem. Haram keistimewaan lahan tersebut diberikan pada Luhut Binsar Panjaitan dan lain sebagainya. Kenapa? Dalam pandangan Islam itu adalah milik semua rakyat Indonesia Muslim. Itu nanti untuk kemakmuran seluruh rakyat Muslim. Yuk, jangan anti pada syariah Islam. Insya Allah syariah ini
akan membawa barokah, rahmat bagi seluruh alam, termasuk manusia muslim. Minta semuanya angkat tangan semuanya teman-teman sekalian. Genggam tangan semuanya, ikuti kata-kata saya. Hari ini, demi Allah dan Rasulullah, kami yakin bahwa pemindahan ibu kota negara adalah kedoliman hanya demi kepentingan para oligarki asing dan asing. Oleh karena itu, mari kita kembalikan pengaturan semuanya pada syariat Allah untuk kemaslahatan muslim. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali minta maaf. Saya nggak mau bilang itu ungkapan atau bukan. Musuh saya dan saya kira bukan penduduk Kalimantan, bukan suku ini, suku itu segala macam, tidak. Saya kembali minta maaf kepada para sultan Kutai, Sultan Pasar, Sultan Banjar, Sultan Pontianak, Sultan Melayu atau apa segala macam, termasuk suku-sukunya. Suku Pasar, suku Kutai, segala macam, termasuk suku Dayak tadi. Semuanya saya minta maaf, tapi mereka semua bukan musuh saya. Musuh saya dan musuh kita adalah ketidakadilan. Ketidakadilan. Dan siapapun pelakunya, yang hari-hari ini dilakonkan oleh para oligarki melalui tangan-tangan para pejabat publik kita. Oke? Kita kemarin baru baca Bank Dunia menegur Bank Indonesia. Tidak boleh lagi beri surat utang. Tidak boleh lagi beli surat utang yang diterbitkan pemerintah. Ini artinya pembiayaan IKN nanti akan kembali bermasalah dan potensi mangkraknya luar biasa gedenya. Yang kedua, yang ketiga, IKN ini akan memperparah ekologi di Kalimantan. Ya, yang sudah sekarang udah rusak, tambah rusak. Dan dengan konsesi-konsesi tanah yang dimiliki oleh para konglo, para oligarki itu, mereka nanti akan dapat kompensasi dari lahan-lahan yang mereka dapat, yang mereka punya. Udah gitu, mereka akan dibebaskan dari kewajiban merehabilitasi lahan-lahan yang mereka rusak. Saya mohon maaf banget ya. Sebentar ya. Gue bawa ginian nih. Apa tuh bang? Persiapan saya bawa ini. Saya bawa pakaian karena saya sadar betul dan teman-teman saya yang luar biasa ini, para lawyer kita yang luar biasa ini sadar betul bahwa saya dibidik. Saya dibidik bukan karena ucapan tempat jin buang anak. Saya dibidik bukan karena macan yang mengeong. Tapi karena saya dibidik karena saya dikenal kritis. Itu saya kritis semua dan itu jadi bahan inceran karena apa? Itu dianggap mengganggu kepentingan para oligarki. Dibidik artinya sadar kalau Bapak bakal ditahan gitu, Pak? Ya, saya menduga. Tidak berharap ya, tolong dicatat ya. Nanti teman-teman wartawan suka bikin judul-judul yang bombastis. Edi Mulyadi nantangin ditahan. Saya tidak berharap begitu, tentu saya tidak berharap. Tapi saya menduga dan teman-teman lawyer saya yang luar biasa ini juga menduga akan ditahan karena tadi, tapi bukan karena dua hal tadi. Sejatinya, sesungguhnya ya, ini bobot politisnya jauh lebih besar daripada soal hukumnya. Gitu Bang ya. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Leong. Ini adalah salah satu feature dari YouTube di mana kalian bisa mensupport channel Jonas Leong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Leong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Leong, maka badge Anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa Anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Leong.
Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di-highlight dan juga logo di samping nama ketika Anda komen. Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video. Buat kalian yang tidak bisa ikutan atau bergabung membership, tidak masalah. Karena dengan Anda menonton dan juga subscribe channel YouTube Jonas Leong, dengan cara like dan juga komen channel YouTube Jonas Leong, itu sudah cukup untuk mensupport channel Jonas Leong. Ini adalah feature gimana kalian ingin mensupport channel YouTube Jonas Leong secara lebih lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk support yang kalian berikan kepada channel YouTube Jonas Leong. Dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya.